Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 08 Anglawas, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Seksi Kurikulum Bapak Muhammad Rizky Putra. Yang kami hormati Ibu Zulfia Mawadah selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang, dan yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 08 Anglawas. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan nikmat dari beliau kita dapat hadir di sini guna untuk menyaksikan acara diseminasi atau seminar kecil tentang penyebaran disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Zulfia Mawadah, yang beliau merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Selesailah kita bertunduk berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lancarlah acara kita dari awal sampai akhir hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kurikulum, kepada Bapak Muhammad Rizky Putra, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini kita kembali diberikan Allah kesehatan dan kesempatan hingga dapat hadir di ruangan majelis guru kita ini dalam rangka menyaksikan secara bersama menuntut ilmu yang akan disampaikan nanti, yang akan dipaparkan nanti oleh salah seorang rekan guru kita sebagai seorang calon guru penggerak Angkatan 9 di Kota Padang yang berasal dari sekolah kita SD Negeri 08 Anglawas ini, di mana nanti akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif terkait dengan apa yang telah dipelajarinya sampai di modul 1.4, di mana Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini memang harus dilakukan, memang harus disiarkan, memang harus diseminasikan kepada rekan-rekan di sekolah masing-masing secara khususnya. Kemudian selanjutnya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berhadir di kesempatan ini, di ruangan kita ini, dalam rangka membersamai kegiatan diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu nantinya, mendapatkan tambahan ilmu, kemudian kesadaran hati kita bersama bagaimana mungkin penerapan budaya positif ini dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini. Mewakili dari kepala sekolah yang berhalangan hadir karena melaksanakan kegiatan rakor pada hari ini dan beberapa hari ke depan, maka untuk sepatah kata ini diwakilkan kepada kami. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dari awal hingga akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Selamat kita semuanya untuk menuntut ilmu. Mari kita bersamai kegiatan ini dengan semangat dan selalu bahagia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Muhammad Rizky Putra selaku Wakil Kurikulum SD Negeri 08 Anglawas. Semoga kita semua nantinya bisa tetap hadir di sini guna untuk menyaksikan diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah. Insya Allah ini akan sangat berguna sekali untuk kita dan dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Baik, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, kita langsung saja dengarkan pemaparan materi dari Ibu Zulfia Mawadah SPD. Kepada Ibu Zulfia Mawadah disilahkan. Terima kasih kepada moderator
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang majelis guru ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Seksi Wakil Kurikulum, yaitu Bapak M. Rizky, MPD. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Melis Dulu, SD 08 Alang Lawas. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini, yaitu tentang penyebaran pemahaman modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah kita ini. Baiklah, perkenalkan dulu, nama saya Zulfia Mawaddah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 08 Alang Lawas. Jadi di sini Bapak Ibu, kami setelah mempelajari modul 1 titik ini, kami berkewajiban untuk mendesiminasikan penyebaran pemahaman budaya positif ini di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, di sini pernahkah Bapak Ibu semuanya mendengar teori empirisme atau teori tabula rasa? Pernah Bapak Ibu? Ya, benar. Jadi teori ini digunakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Jono. Dia mengibaratkan bahwa seorang murid itu adalah sebagai kertas kosong yang belum ada coretan apapun. Jadi di sini tugas guru yaitu membuat coretan pada kertas tersebut supaya terisi. Itu menurut Jono. Jadi itu dibantah oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa sesungguhnya murid itu dia diibaratkan sebagai sebuah kertas, tapi sudah memiliki garis yang sama-sama. Jadi di sini tugas kita sebagai guru untuk menebalkan garis-garis itu. Nah, demikian dengan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa pendidikan itu hanya menuntut, bukan untuk memperbaiki lakunya, bukan dan dasar, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, sekarang kita masuk kepada materi tentang budaya positif itu. Apa sebenarnya budaya positif itu, Bapak Ibu? Nah, jadi budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah atau di kelas yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi di sini Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik, kita harus menerapkan budaya positif ini di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Nah, kita masuk kepada materi pada modul budaya positif ini, yaitu kita membahas tentang yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang keenam 5 posisi kontrol guru atau orang tua, yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, apa yang menjadi latar belakang dari budaya positif ini? Yang pertama tadi perubahan paradigma belajar, yang mana semua pembelajaran itu
kita harus berpusat kepada siswa. Yang biasanya pembelajaran itu teacher center atau berpihak kepada guru. Nah, mulai hari ini kita harus membiasakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini dia tujuan membangun dari budaya positif itu. Ada 5. Yang pertama, menumbuhkan karakter yang baik dan motivasi intrinsik murid. Jadi maksudnya di sini motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang dari dalam diri siswa. Jadi bagaimana nanti kita menumbuhkan motivasi yang dari dalam diri siswa itu sendiri. Yang kedua, murid mampu menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Jadi di sini kita nanti akan belajar tentang segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi ini adalah cara agar murid mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan yang ketiga yaitu mencintai lingkungan kelas dan sekolah dengan hal-hal yang positif. Jadi di sini kita sebagai guru, bagaimana kita membiasakan budaya positif ini di kelas maupun di sekolah kita, agar murid kita merasa nyaman dan merasa sekolah ini adalah tempat keduanya. Yang keempat itu murid memiliki etika, sopan santun dan berakhlak mulia. Yang kelima, guru dan murid mampu menjalankan keyakinan kelas dengan konsisten. Jadi keyakinan kelas ini adalah salah satu dari budaya positif. Nanti juga kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, masuk kita yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa yang menjadi latar belakang disiplin positif itu? Yang pertama, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sekolah tempat bercocok tanam dan persemaian bibit tanaman. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa kita guru itu diibaratkan sebagai seorang petani dan siswa itu diibaratkan sebagai tanaman. Nah, jadi bibit yang unggul itu kalau ditanam dengan dirawat oleh petani yang unggul, dia akan menjadi tumbuh lebih unggul. Nah, bagaimana jika bibit itu tidak unggul? Maka bagaimana cara kita merawatnya? Dengan memberi pupuk, dengan menyiramnya, dengan menggemburkan tanahnya, sehingga bibit yang tidak unggul tadi bisa menjadi lebih unggul. Gitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan yang kedua, yaitu kesadaran akan penerapan disiplin positif masih motivasi intrinsik. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa motivasi yang harus kita tumbuhkan itu adalah motivasi dari dalam diri, bukan dari intrinsik atau dari orang lain. Misalnya kita mengharapkan penghargaan atau mengharapkan pujian. Nah, yang ketiga, komunikasi masih satu arah. Posisi kontrol guru itu masih sebagai penghukum. Nah, di sini Bapak Ibu, apakah makna dari disiplin itu yang terlintas di pikiran kita, Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran kita, Bu Rita, kalau disiplin itu? Ya. Apalagi Bapak Ibu, disiplin itu apa yang terlintas di pikiran kita? Betul sekali Bu Rita, itu adalah peraturan yang harus kita patuhi. Dan juga sebenarnya positif itu adalah artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau ketidaknyamanan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan itu, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, kita lanjutkan, ini dia tadi di sini, bahwa disiplin positif itu yang terpikir di pikiran kita yaitu tata tertib, peraturan. Nah, jadi sebenarnya disiplin positif itu adalah keyakinan yang ada di dalam diri kita untuk melakukan perintah atau peraturan yang ada. Nah, disiplin positif itu juga belajar mengontrol diri kita dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini ada 3 tujuan disiplin positif itu, Bapak Ibu. Yang pertama, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Yang kedua, menanamkan motivasi intrinsik pada murid. Nah, itu tadi motivasi dari dalam diri. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, masuk kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini juga kita sudah sering menyanyikan profil pelajar Pancasila sebelum memulai pelajaran. Nah, ini merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan universal itu. Nah, sekarang mari kita bernyanyi sama-sama Bapak Ibu lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu dia ya Bapak Ibu. Kita sudah memberikan pembiasaan bernyanyi ini sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, di sini dia disiplin positif itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan juga kreatif. Nah, kita masuk pembahasan yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi itu, nah ini dia menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka itu sesuai dengan sekarang kurikulum kita, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Contohnya di sini kita pergi ke sekolah, itu bukan karena oleh perintah dari atasan, tetapi bagaimana cara kita memerintahkan diri kita sendiri supaya cepat datang ke sekolah ini. Nah, itu dia yang merdeka, arti yang sebenarnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk teori motivasi perilaku manusia, ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid di sini dia mematuhi aturan karena dia takut dihukum. Nah, ini masih termasuk motivasi eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi, murid kita di sini masih banyak dia ingin mengharapkan imbalan sehingga ini dia baru mematuhi peraturan. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi, yang kita harapkan dari budaya positif ini yaitu untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Itu yang kita harapkan sebenarnya dari budaya positif ini Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, hukuman itu yang sering kita lakukan ternyata itu bisa menyakitkan kepada anak-anak kita, dan itu membuat rasa tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid juga bisa menyembunyikan kesalahannya. Jadi murid di sini dia tidak akan jujur. Kemudian murid menjadi rendah hati. Dan juga penghargaan ini juga sebenarnya tidak efektif Bapak Ibu. Dan juga bisa merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya di kelas ada murid kita yang kita kasih hadiah, misalnya dia bisa mengerjakan yang kita suruh di depan, kita beri hadiah. Nah, kita tidak tahu ternyata teman lain itu bisa kenapa dia saja yang kita kasih hadiah seperti itu. Jadi merusak hubungannya Bapak Ibu. Jadi di sini akan timbul sifat iri kalau kita beri penghargaan. Kemudian penghargaan itu juga mematikan kreativitas. Penghargaan itu juga menghukum dengan sistem ranking. Nah, misalnya kan kita sebelumnya membuat ranking di rapor, itu sebenarnya tidak boleh, karena nanti ya anak yang mendapat ranking yang terakhir itu dia merasa diolok-olokkan atau dicemoohkan dengan temannya atau dibully, dan juga orang tuanya merasa
dia tidak mampu mendidik anaknya. Jadi sekarang untuk membuat ranking itu di dalam rapor itu tidak boleh ya sekarang ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut, nah ini dia tadi dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasinya seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Nah, jadi hukuman itu adalah satu arah. Murid itu hanya menerima apa yang kita perintahkan. Jadi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan terlebih dahulu kita guru dan dengan anak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke keyakinan kelas ini, mari kita ice breathing Bapak Ibu, menggerakkan badan. Semuanya menggerakkan badan Bapak Ibu. Ayo diikuti semuanya Bapak Ibu.
harus keyakinan kelas. Karena kalau peraturan itu hanya dibuat oleh guru atau kepala sekolah saja tanpa ada kesepakatan dengan murid-murid kita. Jadi itu makanya kita membuatnya dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu? Nah, ini dia Bapak Ibu cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa-siswa untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat curah pendapatnya. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya contohnya di sini anak membuat tidak boleh datang terlambat ke sekolah, kita ganti menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Jadi tidak bolehnya itu kita ganti. Nah, selanjutnya nomor 4, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Kemudian yang kelima, tinjau lagi keyakinan sekolah kita atau kelas kita secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi kita ambil saja yang penting-penting saja ya Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 6, setelah keyakinan di kelas atau sekolah dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan mendatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga ataupun murid. Nah, yang ketujuh, keyakinan kelas atau sekolah itu selanjutnya bisa dipasangkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Di sini ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi setiap manusia itu pasti memerlukan makanan, itu termasuk bertahan hidup, memerlukan minuman dan juga memerlukan tempat tinggal. Dan juga yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia, setiap individu itu membutuhkan rasa kasih sayang. Yang ketiga yaitu penguasaan. Yang keempat kesenangan. Yang terakhir adalah kebebasan. Jadi kita semua itu membutuhkan kebebasan. Nah, kita lanjut, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang mana yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi mari kita simak dulu video ini sebentar Bapak Ibu tentang posisi kontrol guru. Mari kita simak sama-sama Bapak Ibu video tentang 5 posisi kontrol guru. Faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baiklah Bapak Ibu guru hebat. Nah, setelah kita menyaksikan video 5 kontrol posisi guru itu, nah, yang paling baik posisi yang mana yang kita terapkan seharusnya Bapak Ibu? Ya, sebagai manajer. Jadi posisi sebagai manajer ini yaitu nanti kita akan belajar
tahapan-tahapan segitiga restitusi bagaimana menyelesaikan masalah anak dan juga ada anak yang bermasalah, yaitu dengan segitiga restitusi. Nah, di sini seperti pernyataan-pernyataan di bawah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah ini penghukum, sebagai teman, pemantau, manajer, atau sebagai pembuat orang merasa bersalah? Jadi di sini kita sama-sama melihat bahwa ini adalah pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ini adalah sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ini adalah sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya, yaitu sebagai posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini adalah sebagai penghukum. Nah, ini dia Bapak Ibu tahapan dari segitiga restitusi itu, yaitu ada 3 tahapannya. Nah, sebenarnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di sini segitiga restitusi itu adalah untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita lanjutkan tentang materi segitiga restitusi. Nah, sebelum kita mulai pada materi segitiga restitusi ini, mari kita simak dulu video tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Ya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman yang lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang
ya wajarlah mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri loh. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak. Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita menyimak paparan video tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan murid dengan segitiga restitusi. Yaitu tadi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang mana di sini misalnya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi kita di sini untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Dan juga yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini misalnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kepada murid yang bermasalah. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya. Dan juga apakah kamu bisa melakukannya lebih baik lagi besok? Mungkin kita sebagai guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk validasi tindakannya yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini guru berkata,
Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universitas apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bapak Ibu. Jadi diharapkan dengan segitiga restitusi ini kita bisa menyelesaikan permasalahan anak. Jika ada anak yang bermasalah atau beridentitas gagal, jadi kita bisa menerapkan dengan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya pada kesempatan ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan budaya positif ini di kelas maupun di sekolah kita Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada tujuh tadi materi yang sudah saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, apakah di sini ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun sarannya ataupun kritiknya? Dipersilakan. Nah, kepada Bu Pipi dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Zulfia Mawadah yang telah memberikan kita materi tentang disiplin positif, yang mana materi ini menurut saya sebagai peserta yang melihat Bu Fia tampil sungguh menarik, sungguh mendukung, memotivasi kami sebagai guru, yang mana kami mengetahui 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yang mana insya Allah kita akan menjadi posisi kontrol yang mana yaitu sebagai manajer. Tampilan Ibu Fia sungguh menarik sekali, sungguh memotivasi kami lah pokoknya. Terima kasih kepada Bu Zulfia Mawadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama Bu Pipi, terima kasih juga. Nah, itu dia tadi pemaparan tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita ini. Nanti mungkin lebih luas lagi ke KKG ataupun ke Indonesia umumnya gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin berikan tanggapan lagi? Nah, silakan Bu Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Zulfia Mawadah. Saya sekarang ini saya sangat tertarik, kemudian termotivasi dari apa yang telah Ibu Fia sampaikan tentang disiplin positif ini, terutama dari segitiga restitusi yang selama ini kami mungkin belum tahu. Sekarang sudah mengetahui sedikit banyaknya dari Bu Fia. Nah, terima kasih. Kemudian semoga kami bisa menyerahkannya di kelas kami. Terima kasih kita semuanya. Nah, itu dia. Terima kasih Bu Sekar. Nah, jadi insya Allah kita semuanya menerapkan yaitu segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu. Nah, mungkin masih ada tanggapan ataupun kritik. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang budaya positif. Nah, apabila ada saya salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Zulfia Mawadah yang setelah menyampaikan materi tentang membudayakan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa menerapkan di kelas kita masing-masing, kemudian di sekolah kita ini insya Allah. Selanjutnya, terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan umpan balik kepada Ibu Vivi dan Ibu Sekar. Semoga nantinya bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Baik, akhir kata sebagai pembawa acara saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endrita, mengajar
mengajar di kelas 6E SD Negeri 08 Alangawas. Saya sebagai salah satu teman guru Bu Zulfia Mawaddah. Di sini saya akan menanggapi paparan atau penyampaian materi yang disampaikan oleh Bu Tia. Menurut saya sangat bagus sekali. Ada budaya positif atau disiplin positif, kemudian bagaimana kita menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah siswa, kemudian ada juga kita posisi kontrol dulu yang baik, yaitu adalah posisi manajer. Nah, menurut saya materi yang disampaikan oleh Bu Tia sudah bagus, bagaimana guru bisa termotivasi dengan materi yang disampaikan sehingga kami semua guru bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu saja komentar atau tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan diadakannya diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Zulfia Mawaddah kemarin, bahwasanya kami sebagai guru dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana budaya positif tersebut diterapkan di sekolah. Kemudian bagi siswa akan menambah keyakinan diri atas segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga dia menyadari atas segala tindakannya dan mengubah kesalahan yang dilakukannya atas motivasi dalam dirinya sendiri. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Zulfia Mawaddah yang telah memberikan pemahaman tentang budaya positif yang dapat kita terapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witra Dia Rahmi, salah satu rekan sejawat dari Ibu Zulfia Mawaddah SPD yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang. Baik, dari hasil pemaparan diseminasi disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Zulfia Mawaddah, itu sangat menarik dan sangat bagus sekali. Di sini saya belajar bagaimana memposisikan diri sebagai seorang guru di posisi manajer. Kemudian kita juga belajar bagaimana untuk membuat keyakinan kelas serta menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Selamat kepada Ibu Zulfia Mawaddah, semoga perjalanan calon guru penggeraknya sukses dan menjadi guru yang bisa berpihak kepada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.